Bapak Triniga Tribuners semuanya, dimanapun kalian berada, jumpa lagi di acara Ngobrol Persib bersama saya Reina Sukmawati dalam edisi menjelang laga pekan ke-26 Liga 1 2024-2025 melawan Persik Kediri yang akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Rabu 5 Maret 2025. Dan saya hari ini gak sendirian, tentunya akan ada sosok yang berbincang-bincang bersama saya, yaitu wajah baru ya di studio ini, yaitu ada Kang Kemal. Halo Kang Kemal, boleh jaga-jaga kamera. Nah, ini wajah baru ya di ngoper ini, dan mungkin juga akan teman-teman lihat pada ngoper-ngoper ke depannya. Dan dalam edisi Persik Kediri kali ini saya akan ditemani Kang Kemal. Gimana Kang Kemal, sehat? Alhamdulillah sehat selalu dan harus selalu sehat ya. Oke, kita langsung aja bahas nih seputar persiapan Persib Bandung menjelang laga ini. Mengingat bahwa Persib Bandung udah kesulitan menang bisa dibilang dalam 3 laga terakhir. Terus juga jarak antara pertandingan terakhir yaitu melawan Persebaya yang udah dibantai 1-4 di sana. Jaraknya sebentar dalam kondisi banyak pemain juga yang sedang menjalankan ibadah puasa dan hari ini udah harus bertanding lagi gitu. Nah, seperti apa sih Kang Kemal sejauh ini persiapan Persib Bandung? Kalau saya melihat sih persiapan Persib Bandung yang pastinya mepet ya. Karena baru kemarin bertanding lawan Persibaya away ke sana ya, ke Surabaya, dan sekarang harus kembali ke Bandung mempersiapkan laga menjamu Persik Kediri ya. Dan tentunya ini bukan perjalanan yang mudah, tapi memang seperti biasa Persib selalu dilibatkan dengan jadwal-jadwal yang padat ya, sudah biasa. Dan saya yakin itu Bojan Hodak juga sudah memberikan tips-tips dan memberikan motivasi kepada pemain bagaimana dia harus cepat melakukan apa istilahnya kebugaran ya untuk menghadapi laga besok melawan Persik Kediri. Oke, sejauh ini ada kabar baik juga ya, Beckham Putra katanya sudah bisa kembali. Nah, bagaimana Bung Kemal melihat kembalinya Beckham Putra dalam laga mendatang? Dalam klausul yang sebelumnya kan Beckham Putra itu disanksi 3 pertandingan ya. Tapi ternyata kemarin Bojan Hodak memastikan bahwa laga melawan Persik Kediri Beckham Putra ini sudah bisa diturunkan. Dan ini tentunya kabar yang baik ya, karena kita melihat 2 pertandingan terakhir tanpa Beckham sepertinya Persib ada yang hilang gitu. Serangan-serangan ke depan, suplai bola ke depan itu terlihat mentok atau kurang ya, meskipun ada sesekali mengandalkan hand atau Robbie Darwis, dan itu ternyata belum maksimal. Kita melihat bagaimana dengan sosok peran sentral Beckham ini, dia bisa memberikan satu umpan manis bagi pemain di lini depan ya, untuk memanfaatkan bola itu menjadi sebuah peluang. Dan itu tidak kita lihat di 2 pertandingan terakhir ya, yang membuat Persib juga gagal meraih kemenangan. Dan tentunya kehadiran Beckham melawan Persik Kediri ini adalah sebuah angin segar yang tentunya diharapkan oleh bukan hanya oleh Boboto sih, pasti pemain depan Persib juga mengharapkan akan mendapatkan suplai bola yang manis dari Beckham ini. Oke, nah Bung Kemal, kalau misalnya dalam pekan sebelumnya nih kita ingat bahwa Bojan Hodak sempat bereksperimen ya dengan menempatkan ketika udah kepepet nih akhirnya harus menarik Kevin Mendoza dan memasukkan 4 penyerang di depan. Nah, apakah strategi yang sama akan dilakukan lagi oleh Bojan Hodak saat ini, atau menurut Kang Kemal nih prediksinya apa, Bojan Hodak akan lebih bermain aman aja gitu? Saya kira untuk laga besok Bojan tidak akan bereksperimen ya, tidak seperti kemarin. Dan kita juga belum tahu patokan atau hal yang membuat Bojan harus mengganti Kevin kemarin ya. Tapi untuk laga besok sepertinya tidak ada waktu lagi ya untuk Bojan melakukan eksperimen seperti itu, dan saya yakin dia akan fokus kepada strategi matang ya, sebagaimana khas dia yang dia selalu bawa dalam setiap pertandingan. Dan saya yakin Bojan Hodak ini akan membawakan strategi yang sudah dia siapkan, tidak seperti skema kemarin. Lawan Persibaya mungkin memang ada sedikit tanda kutip ya eksperimen gitu. Tapi untuk laga besok sepertinya tidak. Soalnya apalagi ya lawan Persik Kediri. Persik Kediri itu adalah tim
papan tengah yang selalu menyulitkan bagi Persib ya. Dalam beberapa laga terakhir Persib belum pernah menang ya di kandang lawan Persik Kediri. Malah terakhir Persib harus menahan kekalahan 0-2 ya di kandang. Ya. Dan memang Persik Kediri ini adalah tim yang tentunya berbeda dengan Persibaya. Persik Kediri itu dia selalu menerapkan strategi yang counter attack. Dia selalu bertahan dan kemudian mencari peluang dalam serangan balik, dan itu ketika menghadapi Persib itu selalu berhasil. Oke. Jadi seperti apa sih peluang dari Persib Bandung khususnya dalam strategi susunan pemain nih kira-kira diprediksi oleh Bung Kemal pada laga Kalau nanti? untuk susunan pemain saya kira tidak akan terlalu jauh berbeda dengan line up kemarin lawan Persibaya ya. Cuma yang pasti dengan masuknya Beckham Putra ini kemungkinan akan ada sedikit perubahan di sisi sayap. Jika sebelumnya hand yang tampil selalu jadi starting, dan kemungkinan disimpan dulu dan Beckham akan masuk di line up. Dan kemungkinan juga Bojan Hodak tidak akan menerapkan strategi yang sama dengan Persibaya dengan lawan Persibaya kemarin ya. Karena mau tidak mau besok lawan Persik Kediri itu Persib harus mengamankan 3 poin untuk mengamankan posisi ya di puncak klasemen. Oke, jadi kalau Bung Kemal melihatnya kemarin kan sebenarnya salah satu yang sangat disorot adalah penempatan posisi bek kanan ya. Ada 2 bek kanan di sana, hand ditarik ke depan untuk menjadi winger, lalu di belakangnya ditaruh Kakang ya kemarin. Nah, apakah dalam laga nanti bek ini posisi pertahanan khususnya posisi bek kanan, karena mungkin kalau kiri antara Zalnando sama Edo mungkin lebih banyak peluangnya pada Edo ya, seperti sebelum-sebelumnya, lalu di tengah akan kembali diisi oleh Gustavo dan juga Nick Wipers. Nah, kanan ini yang selalu menjadi juga kayak didendingkan para bobotoh ya, kayak ini siapa nih antara Kakang hand karena biasanya Rahmat Irianto, tapi sekarang kan kondisinya berbeda. Nah, itu seperti apa? Saya kira kalau untuk antara Kakang dan hand itu lebih peluang yang lebih besar dimainkan itu Kakang. Dia akan tetap menjadi pendamping Nick Wipers di tengah ya, dan Kakang di fullback kanan. Sementara yang jelas posisi Henan itu yang jelas sudah pasti akan diisi nantinya oleh Beckham Putra ya. Untuk kiri aman sih kalau Persib itu sebetulnya memang beberapa kali Edo juga sempat melakukan blunder, tapi secara umum Edo sebetulnya bermain baik di kiri dibanding dengan di sebelah kanan Persib yang selama ini selalu menjadi titik lemah. Jika tidak ada Beckham atau tidak ada satu pemain yang bisa diandalkan di situ, Persib selalu kesulitan di fullback kanan itu. Oke, nah bagaimana dengan lini tengah nih yang kira-kira akan menempati DSP pada laga melawan Persik? Kalau DSP besok ya sudah pasti ya, sepertinya tetap tidak berubah. Ada Tirone, ada Marklock, dan sudah pasti ada Malis ya, karena selama ini pengganti Deddy Kusnandar itu belum tergantikan ya. Apalagi besok satu pemain Ahmad Agung tidak bisa dimainkan ya, karena Ahmad Agung itu merupakan pemain pinjaman dari Persik dan tidak boleh dimainkan besok. Sehingga kemungkinan besar peran sentral Adam Alis di situ akan sangat besar di tengah itu. Oke, nah kalau di lini depan apakah tetap posisi Ciro di winger kiri? Ya, kalau untuk depan sepertinya tidak berubah juga. Bojan tetap mengandalkan Ciro dan DDS, tapi kemungkinan besar mungkin Kastanir apakah? Ya, kemungkinan besar DDS disimpan dan dimasukkan Kastanir, bisa juga itu bisa terjadi karena dalam beberapa laga DDS itu bisa berperan bagus saat dia menjadi pemain pengganti ya. Dan itu sudah terbukti beberapa kali. Kemungkinan besar Castaner menjadi starting line up juga bisa jadi sih.
Oke, baik. Nah, bagaimana nih dengan peluang dari Persib Bandung besok dalam menghadapi Persik Kediri mengingat catatan tadi seperti Bung Kemal bilang sebenarnya Ya, Persib itu selalu kesulitan. Nah, kalau sekarang nih peluangnya seperti apa? ya, ada dua catatan sih setidaknya untuk laga Persib lawan Persik Persik ini ya. Yang pertama, Persib itu selalu kesulitan saat menjamu Persik di kandang ya. Tapi kalau kandang Persib justru bisa menang. Hmm. Yang kedua, ini ada dalam catatan dari tubuh Persik Kediri. Persik Kediri itu dalam 7 laga terakhir itu dia selalu mendapat apa namanya catatan yang kurang impresif ya. Dia tidak pernah menang dalam 7 laga dan mungkin kondisi ini bisa dimanfaatkan kali ini oleh Persib Bandung untuk bisa meraih 3 poin karena melihat performa Persik Kediri yang sedang turun tidak pernah menang dalam 7 laga terakhir itu sebetulnya bisa dimanfaatkan Persib semaksimal mungkin ya untuk meraih 3 poin itu. Oke, nah kita melihat juga nih sekarang tentang posisi Persib Bandung ya, walaupun masih nyaman di puncak, meski 3 laga terakhir hanya mampu mengumpulkan 1 poin, 1 poin gitu. Nah, sebenarnya amannya nih bagi Persib Bandung kan ada sisa 9 laga lagi ya untuk sampai akhir musim. Nah, amannya bagi Persib Bandung nih, Amannya bagi Persib itu ya sapu bersih. sih ya. Gak ada Sapu tanda. bersih pertandingan itu aman sekali bagi Persib Bandung. Tapi kalau misalkan hanya Persib menyisakan dari 9 laga terakhir 8 menang juga sebetulnya aman ya. Tapi lebih baik sih Persib tampil maksimal ya karena terbukti kemarin beberapa dalam apa namanya 3 laga terakhir tidak maksimal itu begitu cepat Dewa ini mengejar ya. Iya, Dari betul. tadi posisinya hanya beda 10 poin, sekarang hanya tinggal 5 5 poin. poin. Itu sebenarnya riskan karena melihat performa Dewa yang sangat luar biasa ya. Menurut saya itu Dewa luar biasa karena dia bisa mengejar jarak, memangkas jarak dengan Persib itu dengan sangat cepat. Ini harus diperhatikan dengan baik ya oleh Bojan Hodak bagaimana dia bisa membawa Persib itu dari setiap pertandingan ke pertandingan itu selalu meraih 3 poin itu sepertinya mutlak sih untuk saat ini ya karena sedikit aja apa namanya terpeleset Iya. ya Akan kalah semakin lagi atau sulit seri ya. akan semakin sulit karena Dewa ini akan terus mengejar. Dewa akan semakin ambisius, Iya, Persib pun harus Dewa, lebih ambisius. ya, akan semakin bernafsu tuh untuk mendekati Persib. Itu harus sangat dicermati ya. Oke, oh Kang, tadi ada yang ketinggalan saya tanyain itu adalah mengenai kelemahan nih, kira-kira dengan skuad yang ada sekarang, apakah sebenarnya ada titik lemah Persib gak sih nanti saat lawan Persik Kediri? Kalau kita lihat dalam beberapa laga terakhir, kelemahan Persib itu yaitu saat counter attack ya. Oke. Kemarin terlihat pada saat counter attack itu terlalu banyak pemain yang masuk terlalu jauh. Oke. Dan hal ini dikhawatirkan ketika Persik Kediri melakukan counter attack dengan 2 atau 3 pemain cepatnya ya. Kita tahu bahwa Persik Kediri itu selalu mengandalkan counter attack cepat saat melawan Persib dan motivasi mereka saat melawan Persib juga meningkat ya. Dan hal itu telah terbukti sih beberapa musim terakhir dengan apa namanya strategi seperti itu Persik Kediri selalu bisa merepotkan Persib. Oke. Makanya ini yang harus diperhatikan itu bahwa Persib saat melakukan serangan atau melakukan serangan dari corner atau tendangan sudut itu harus mengantisipasi serangan balik dari Persib. Oke. Agar semuanya nggak Ya, maju di depan ya. Kelemahan yang paling kentara sih di situ saat Oke. counter attack. Oke, baik. Kemal, terakhir nih, prediksi skor. Ini selalu saya tanyain ke siapapun narasumbernya. Prediksi skor
2-1 atau 2-0 sih Persib menang kali ini. Oke, optimis ya. Optimis. Pekan ini Persib Bandung bisa akhirnya Dengan merebut kondisi 3 yang berbeda poin sih. ya, karena kondisinya berbeda. Udah ada Beckham Putra juga Ya. tadi disebutkan. Oke, Boboto dan juga Tribuners, itu tadi dia perbincangan saya bersama Bung Kemal. Nantikan kalau misalnya kalian masih pengen menyaksikan Bung Kemal dan juga nanti ada Bung Okto dan beberapa narasumber lainnya, tetap pantengin terus YouTube channel tribunjabar.id. Jangan lupa juga untuk like, share, komen, dan subscribe. Dan juga kalau misalnya kalian masih pengen baca-baca informasi seputar Persib Bandung lainnya, bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribuncirebon.com, dan tribunpriangan.com. Kalau gitu, saya Reina Sukmawati mewakili seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di ngoper berikutnya. Dadah! Terima kasih Kang Kemal Ya, telah menemani sama-sama, saya.